Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Kali ini saya akan membahas sebuah tas yang cukup spesial, tas yang tangguh, tas punggung, yang garansinya seumur hidup dan benar-benar seumur hidup. Jadi rusak kenapa, kirim balik ke sana, diperbaiki, atau kalau nggak bisa diperbaiki diganti baru. Mungkin udah tahu ya mereknya ya, yang sangat kurang dikenal sih kalau di Indonesia, yaitu mungkin di kalangan taktikal sama edisi aja yang tahu, yaitu mereknya Gorak, sebuah brand tas dari Amerika, berdiri tahun 2008 oleh mantan tentara Green Beret, yang dia setelah pulang dinas pengen punya tas yang spesifikasinya kayak tas standar militer special force-nya mereka, tapi dengan tampilan yang tidak terlalu taktikal, tetap dengan ketangguhan ala militer. Jadi mau dipakai apapun nggak masalah. Dan tujuan awal ini sebenarnya untuk racking. Jadi mereka ada acara kayak olahraga ketahanan gitu yang biasa dilakukan sama militer. Ini diisi beban, jadi diisi bisa batu, minuman botol banyak, atau mereka juga jualan juga rack plate. Jadi plat-plat besi itu yang pemberat dimasukkan ke sini, taruh di punggung, udah untuk lari, maraton, push up segala macam. Yang nanti kalau mereka berhasil lolos, dapat patch khusus yang menandakan mereka lulus acaranya Gorak. Jadi kayak brotherhood gitu nanti jadinya. Nah, ini ukuran paling kecilnya. Tapi sebelumnya ini saya dapat buatan Amrik ya. Jadi sekarang nggak 100% buatan Amrik, soalnya ada yang dibuat di Amerika, tapi ada bagian besar juga dibuat di Vietnam. Jadi sekalian untuk menekan harga juga. Untuk kualitasnya sih kalau di review sama ya, yang buatan Amerika sama buatan Vietnam. Sama-sama tangguh, jahitannya juga sama-sama rapi, cuman tetap ada sentimen rasanya kalau yang Amerika itu gimana gitu ya. Ini saya dapat barang lama, jadi udah discontinue dan nggak ada lagi dibuat. Ukuran paling kecil nih, jadi Gorak Bullet ukuran 10 liter. Bentuknya memanjang, jadi biar kelihatan. Nah, ini nggak terlalu besar ya, jadi dia memanjang kayak bulat. Dan profilnya agak tipis, jadi kalau dibawa di punggung itu nggak nyampluk-nyampluk. Jadi kalau lewat gang-gang kecil, keramaian, atau biasanya kayak domar itu kan biasa kena, kalau ini lumayan tidak nyenggol-nyenggol. Kemudian macamnya ada macam-macam, jadi mereka bentuknya basicnya sama, jadi ada resleting depan, ada velcro, terus begini, cuman yang membedakan ukuran. Jadi nanti ada yang 10 liter, ada yang 15 liter, 20, 21, 34, dan 40 liter. Jadi GR1 yang paling populer itu di 21 dan sekarang ada yang 26 liter. Nah ya, 21 dan 26 liter GR1 itu yang paling populer. Jadi yang pertama dibuat emang itu, kemudian ada GR2 dan GR3 itu yang paling besar nanti, jadi bisa dipakai untuk perjalanan jauh. Nah, kalau yang ini cukup spesial karena emang sudah tidak dibuat, dan untuk EDC masih masuk, jadi untuk dibawa perjalanan jauh rasanya sih kurang ya, karena kan kompartemennya nggak luas. Tapi untuk sehari-hari bawa barang minuman, jaket, payung, ini masih masuk sekali. Dan ini kebetulan yang versi ketiga, Gorak Bullet yang versi kedua, maaf. Jadi ada 3 versi. Yang pertama itu ada 2 kompartemen di dalamnya. Terus yang versi kedua yang ini jadi 1 kompartemen sisi dalam ini, dan yang ketiga handle-nya lebih kuat dan ada perbaikan lain. Itu tadi. Nah, kalau dari dimensinya dia memanjang ya. Jadi dari bawah ke atas tuh 47 cm, lebarnya 21,6 cm, dan tebalnya hanya 12,7 cm. Jadi memang secara profil dia ramping, memanjang. Itu beratnya kalau kosongnya dia 600 gram. Jadi untuk barang sekecil ini lumayan berat, karena materialnya kan dia pakai Cordura 1000D ya, yang tahan abrasi, sangat tahan abrasi.
Makanya perusahaannya berani menjamin garansi seumur hidup tadi, karena ya hampir nggak mungkin dirusak kalau nggak parah banget makanya. Tuh. Kemudian resletingnya ini dia pakai YKK semua, YKK Amerikanya halus sekali, jadi ditariknya enak sekali dan silent. Jadi nyebutnya mereka silent itu bukan karena ditariknya yang sepi, tapi nggak ada clipping. Biasanya kan ada besinya gitu ya untuk nariknya. Kalau ini dia parakot yang dilewatkan ke lubang terus dimasukkan ke string tube yang tebal sekali, nggak tahu apa ini. Semuanya model gitu, jadi sini sampai yang dalamnya juga itu tadi. Terus yang buckle ini juga Duraflex, bukan buckle sih, untuk mendekin talinya. Semuanya materialnya the best lah. Itu tadi. Kompartemennya coba, oh iya, bentuk dasarnya ini untuk gorak semua sama, jadi hampir semua sama, jadi cirinya sama. Jadi di atas ada velcro patch ini untuk naruh patch, jadi bentuknya juga khas, ini bendera Amerika yang dibalik. Ada sejarahnya sih, cuman nanti bisa cek sendiri di websitenya. Terus ada kompartemen depan, resletingnya miring, nanti ada yang ada tutupnya, ada yang enggak, tapi yang bulat ini close aja gini. Terus di depan ada mulai webbing, bisa untuk nyantol-nyantolin mungkin apa ya, center atau reflektif band itu biar kelihatan waktu di jalan, atau karabiner model gini untuk nambahin pegangan. Terus resleting depannya, yang resleting kompartemen utamanya ini dibuka full clamshell. Jadi saya taruh sini sebentar. Oh iya, ada efek ASMR-nya dikit. Jadi ada orang-orang yang seneng banget suara kayak begini kan, jadi kayak ada otaknya terus orgasm gitu. Oke lah gitu, pokoknya dia modelnya clamshell, jadi terbuka full gini. Saya keluarin dulu ya isinya, bisa terbuka full. Nah, kita langsung lihat bagian belakangnya sini. Tadi di atas ada lubang ya, kelihatan dari saya. Ini untuk lewat water hydration bladder, jadi untuk bawa minuman di dalam sini. Aslinya seperti itu. Saya bawa mode masker sini, jadi bisa lewat sini. Ini bisa dikaitkan di sini. Modelnya ada velcro sama ceklekan. Nah, jadi masuk ke sini, nanti di depannya bisa untuk bawa beban. Jadi sebenarnya ini bisa untuk bawa racking plate, mungkin 10 kilo sampai 15 kg, taruh di sini, tambahin water blender untuk hydration blender untuk minum, udah pakai untuk olahraga biar jaga badan, biar fit kayak tentara gitu lah, maksudnya seperti itu. Cuman karena saya nggak pakai untuk itu, jadi ini dipakai untuk harian. Materialnya cukup agak kaku karena 1000D ya kordurannya. Tadi ini kompartemen sisi belakangnya. Nah, sisi depannya juga hampir sama semua untuk seri gorak. Oh, ada sponsor? Oh, bukan, ini jajanan saya. Di bagian depan kelihatan ada tulisannya bullet truck, ukuran gorak 10 liter, bullet truck. Terus di sini tulisannya built in the US, built in the US, built in the USA. Jadi dibuat di Amerika. Kalau yang buatan Vietnam tulisannya kalau nggak salah nih, apa ya, tulisannya lifetime warranty apa kalau nggak salah. Jadi USA-nya nggak ditulis, jadi mereka tetap jujur sih bahwa yang USA ada tulisan USA-nya. Kalau yang buatan Vietnam garansi seumur hidup. Di atas ini ada kompartemen yang nggak tembus pandang, jadi bisa untuk nyimpan dompet atau kacamata atau koin segala macam bisa di sini. Ukurannya nggak terlalu besar, dan di bawahnya mesh kompartemen ini. Teman meshnya ini apa ya, jaring-jaringnya nih ini tangguh sih, nggak gampang sobek, nyangkut pun kayaknya kuat sekali. Jadi kelihatan kalau kita naruh apa-apa barang-barang sampai bawah ini kelihatan gampang ambilnya. Taruh di situ.
Kemudian coba kita tutup, lihat bagian belakang ya. Jadi untuk bagian belakang ada ya, ini strapnya ini tebel, cuman katanya sih nggak setebel yang 21 liter kakak-kakaknya, cuman ini masih terasa kaku. Paddingnya enak sekali, tebel, lebar, dan dia agak ada jarak, jadi kalau dipakai enak. Nanti saya tunjukkan waktu dipakai depan, sisi samping gitu ya, ada di bagian belakang, jangan di skip videonya. Handle-nya ini versi kedua, jadi model clear ini mulai webbing aja biasa, dilewatkan sini. Terus ada penguat di sini, bisa untuk nyantolkan lampu atau tali. Nah, cuman jadi nggak dikasih strenum strap, wajar sih, ukurannya kecil jadi nggak perlu. Itu di sini. Kemudian ini untuk ngencengin, manjangin, pendekin, ujungnya ada lipetan, jadi bisa lewat jari juga, biar lebih gampang nariknya. Terus belakang nggak ada padding sih, cuman ada agak tebel-tebel gitu, sama kayak material yang dipakai di strapnya ini. Nggak ada lewat untuk udara, tapi ya ukuran segini nggak terlalu sumuk juga sih pakainya. Jadi seperti itu. Jadi kompartemennya ada satu di depan, ini sampai ke bawah. Saya biasa nyimpen apa ini, ada tempat HP, harddisk, hand sanitizer, sampai ke bawah full. Cuman jeleknya dia kalau dalamnya dipenuhin ini agak susah aksesnya, soalnya ini hampir nggak ada ekstra tebel sih, jadi kalau penuh ya agak susah ngambilnya. Itu yang dikeluhkan sama semua pemakai Gorok, tapi lama-lama ya sudah tahu sendiri. Jadi seperti itu tampilannya. Kompartemennya ada satu depan, terus tadi sini untuk tempat, bisa untuk tablet, laptop kecil, diisi laptop 14 inch, 15 inch masih cukup sebenarnya. Yang nggak tebel-tebel amat tuh tapi. Terus tadi yang depan yang sisi sini ada, sama yang jaring-jaring di sini. Oke, jadi seperti di bawah juga ada lubang untuk buang air. Jadi kan ini pakainya untuk latihan fisik yang kadang di pantai, push up, berenang segala macam, lewat ya kayak latihan efisil gitu lah. Jadi emang tujuannya kalau kena hujan pun airnya nanti keluar sendiri dari sini. Ini sih nggak tahan air ya, tetap ada efek agak daun talas sedikit, tapi karena di resleting bukan yang aquasil, tetap bisa masuk airnya. Jadi seperti itu. Dan yang paling spesial dari dia ini adalah garansi seumur hidupnya. Mereka menyebutnya SaaS program ya, SaaS program. Jadi mau rusak kayak apapun, sobek, nyantol, resetting rusak atau apapun itu, kirim balik ke mereka, nanti diperbaiki. Yang penting adalah menuliskan kenapa kok bisa rusak. Jadi mereka mementingkan story ya, ceritanya itu kenapa kok bisa rusak. Entah kegigit anjing lah, jatuh keseret di mobil, bawa kirim sana, diperbaiki free. Cuman ya kalau dari Indonesia sih kita ngirim balik ke sana balik ke sini ya lumayan. Cuman untuk sebuah perusahaan yang berani menjamin seumur hidup, walaupun nggak ada lagi diganti yang baru, itu keren banget sih, menandakan mereka pede dengan kualitas buatannya. Dan memang ini sadis sih, saya ngerasain kayaknya nggak bakal rusak juga kalau saya pakai. Cuman sayangnya di Indonesia kayaknya nggak ada program pengembalian yang bebas pajak ya. Soalnya saya dengar di Eropa itu bisa, misalkan beli ini ada kayak struk khusus yang menandakan ini bukan beli, cuman dikembalikan untuk memperbaiki, balik lagi bisa ada bebas pajaknya. Cuman kalau ini kayaknya sih balik masuk Indonesia kena pajak lagi. Dan ini lumayan harganya, jadi mesti jadi masuk ke barang mewah biasanya. Tuh, nah oke. Sekarang bisa dilihat sama teman-teman video tampilan waktu saya pakai. Oke, kembali lagi. Jadi kesimpulannya, buat apa sih beli tas
kayak gini, ukuran 10 liter yang sayangnya udah discontinue. Sekarang ada yang 15 liter, lebih melebar, jadi lebih proporsional lah untuk dipakai. Pertama, ini tuh harian oke sekali buat teman-teman yang bawaan hariannya agak banyak daripada yang biasa masuk tas lempang. Ini menarik soalnya dia ukurannya itu tadi compact, tidak menuhin rasanya, jadi masuk di kolong kursi mobil pun masih bisa dipaksakan ini. Itu terus minimalis, jadi mainnya dia compact minimalis, memaksa kita untuk tidak terlalu banyak bawa macam-macam. Atau kalau teman-teman suka olahraga, ini bisa untuk bawa minuman. Jadi untuk hiking yang pendek nggak pakai nginep ini bisa. Jadi itu sih untuk olahraga, untuk harian. Nah, plusnya kalau buat saya ini tangguh, sangat-sangat tangguh. Terbukti ini sebenarnya bukan tangan pertama, setahu saya sih lebih dari 2 orang yang sebelumnya pakai ini baru jatuh ke saya. Sangat tangguh, garansi seumur hidup, ringkes, minimalis ukurannya, desainnya juga low profile, jadi nggak kelihatan militer sekali. Jadi yang nggak tahu ini barang spesial juga biasa aja, cuma kayak tas biasa. Dipakainya nyaman sekali, strapnya tebel. Jadi kalau buat saya yang tingginya 186 itu, ini jatuh di punggungnya tuh enak sekali. Jadi kayak ini tipe tas yang menurut saya apa ya, kalau diisi makin berat tuh makin nyaman lah, nggak tahu kenapa. Kalau yang lain kan makin berat agak nggak enak gitu ya, kalau ini nyaman, makin mantap aja gitu rasanya. Aneh sih, nggak tahu kalau yang seri 21 liternya GR1 kayak begitu juga, cuman semoga nanti dapat juga tahun ini, amin. Tuh, jadi kualitasnya oke. Minusnya udah discontinue dan masih ada sih ukuran yang lebih besar. Terus oh ya, minusnya lagi kompartemen depan tadi kalau dibagi sama yang lain dipenuhi, yang utama dia jadi terasa sempit sekali, susah ngambilnya. Terus ini Cordura 1000D nya kalau nggak biasa rasanya kasar. Buat teman-teman yang pakai baju ekstra halus yang gimana tuh mungkin ininya agak gesrek-gesrek gitu ya. Untuk yang seri-seri baru sih udah diganti isi belakang ini sama sininya, udah pakai yang 210D 210 denier, jadi lebih halus beberapa serinya. Terus yang minus kedua jelas harga. Jadi ini kalau dulu barunya sih $150, jadi mungkin masuk ke sini ya bisa 2-3 kali lipat karena ditambah udah termasuk collectible ya, jadi barang antik. Itu cuman yang baru-baru pun yang seri 21 liter harganya hampir $400, jadi kalau masuk ke sini bisa berapa ya, 6 juta 7 juta mungkin ya. Itu yang pengen tapi harganya kok sultan sekali gitu kan. Terus ini ada kiwil-kiwil, jadi dia nggak ada untuk ngerapiin kayak seri tas-tas yang lain, mungkin kayak Conquest kan biasa ada untuk ngumpetin ini, cuman ya nggak terlalu mencolok juga sih. Kalau buat saya nggak masalah, ada manjangin-mendeinnya. Jadi udah itu aja kayaknya sih kesimpulannya. Ini tas kurak bulat 10 liter, cocok buat EDC. Jadi yang kalau pakai tas selempang pegel pundaknya pakai ini nyaman, mau seharian juga nyaman sekali. Oke, semoga bermanfaat review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.